Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab sholatil idain. Bab menerangkan sholat dua id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Saya ambilkan dari kitab Taqriratus Sadidah. Hukmuha, langsung saya bahas ini. Hukmuha, hukumnya sholat id sunnatun, yaitu sunnah. Bal hiya afdalun nawafil, tapi itu adalah yang lebih utama dari beberapa sunnah. Jadi sholat sunnah yang paling utama ya sholat id ini. Waqila innaha fardu kifayah. Ada yang mengatakan bahwa sholat id hukumnya fardu kifayah. Wa indal imami Abi Hanifah, menurut Imam Abi Hanifah wajibatun, hukumnya wajib. Waktuha, adapun waktunya sholat id min tulu'is syamsi, dari terbitnya matahari, ila zawali, sampai tergelincirnya matahari, yaitu maksudnya sampai masuknya waktu duhur. Mi yaumi Idul Fitri, dari hari Idul Fitri, maksudnya ya tanggal 1 Syawal itu. Wa mi yaumi Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau Idul Fitri tanggal 1 Syawal, kalau Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu dari terbitnya matahari sampai masuknya waktu duhur. Sunanuha, kesunahan yang ada dalam sholatul id, yaitu satu, ta'khiruha ila antartafi'a qadra rumhin, yaitu mengakhirkan sholat id sampai matahari itu naik kadar 1 tombak, yaitu sekitar masuk lebih 16 menit. Terbitnya matahari yaitu lebih 16 menit. Nah itu. Ya enaknya ya dilebihkan setengah jam gitu sajalah sudah. Tapi kalau qadra rumhin itu maksudnya setelah terbit sampai lebih 16 menit. Kedua, fi'aluha bil masjidi idni tasa'a, yaitu melakukan sholat id di dalam masjid jika muat. Jika tidak muat, wa illa wa fi ghairihi, jika tidak muat ya selain masjid enggak apa-apa. Kan kadang sampai keluar itu kan, ke lapangan atau kemana. Wa taqifu al-huyyadu bi babil masjid, bagi orang yang haid yang tidak mengikuti sholat id itu berdiri agak di luar gitu ya. Di luar, yasma'nal khutbah, mendengarkan khutbah, tidak usah ikut sholat. Yang ketiga, ihya'u lailatihima bil ibadah, yaitu menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha dengan ibadah. Minimal ya sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat isya. Ya pokoknya niat sholat sunnah mutlak atau sholat hajat diniatkan untuk menghidupkan malam id, Idul Fitri atau Idul Adha gitu. Ada yang mengatakan bahwa cukup dengan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, itu sudah sama dengan menghidupkan malam id, Idul Fitri atau Idul Adha. Keempat, al-ghuslu, mandi, disunahkan mandi. Waktu mandinya wadakhulu min muntasofil laili, dari pertengahan malam. Jadi ya jam 12 malam ke atas itu sudah masuk waktu sunnah mandi untuk sholat id. Kelima, at-tatayyubu wa tazayyun. Tatayyubu itu pakai wangi-wangian, wa tazayyun dan berhias. Yang untuk masuk ke sholat id itu ya yang bagus lah. Kalau bajunya tidak baru, minimal ya pokoknya bersih. Ini semuanya bagi orang yang duduk di masjid atau yang di luar masjid atau orang yang masih kecil atau sudah tua, itu sudah sama. Itu juga disunahkan. Ini sawaun al-musalli minhum wa ghairuhu, baik yang ikut sholat atau tidak. Wa yusannu khurujul ajuz wa ghairi dhatil hay'ah minan nisa bisyabin badilah. Jika perempuan-perempuan itu ikut sholat id, itu tidak usah pakai pakaian-pakaian yang bagus, tapi pakai pakaian yang biasa saja, yang tidak menarik fitnah. Wa amasyabatu wa dawatul hay'ah, adapun perawan ya, wanita-wanita perawan yang masih muda itu kan, dan orang yang mempunyai pangkat, nah itu kalau bisa tidak usah datang nggak apa-apa, kalau sampai menimbulkan fitnah gitu ya.
Karena apa? Wa sholatuhunna fi buyutihinna afdalu. Sebab perempuan yang jika keluar kok kumpul orang banyak menimbulkan fitnah, itu lebih baik sholat di rumah. Apa-apa sah. Yang keenam, al-bukuru li ghairil imam, yaitu berangkat pagi-pagi kecuali imam. Jadi kalau yang selain imam itu berangkat pagi-pagi. Kalau imam ya terakhir, ya mau ngimami langsung itu. 7, al-masyu ilaiha dahaban. Ini berjalan menuju masjid, sekiranya pakai jalan yang agak lama menuju masjid, itu sekiranya menuju masjidnya itu melewati jalur yang panjang, ya, itu yang lebih lama lah. Waruju'u bitorikin akhir aksor. Tapi kalau kembali ke rumah itu pakai jalan yang dekat. Itu. Yang kedelapan, ta'jilu sholatil idil nahri fi awali waktiha. Kalau sholat idil adha itu kalau bisa dicepat-cepatkan. Supaya apa? Supaya laikayat tasi'a waktul udhiyah ba'da sholat. Supaya waktu berkurban itu luas setelah sholat. Jadi banyak waktu untuk kurban itu luas. Maksudnya luas itu lama lah gitu. Karena itu sholat idul adhanya di awal, jangan terlalu akhir. 9, ta'khiru sholatil idul fitri. Kalau sholat idul fitri agak akhir, jangan terlalu cepat. Ya lebih setengah jam lah pokoknya setelah terbitnya matahari. Karena apa? Ini ada ila irtifai syamsi qadra rumhaini. Lah ini mengakhirkan sholat id sampai mulai dari terbitnya matahari itu kalau bisa sudah melebihi kadar 2 tombak, itu artinya 36 menit. Nah, berarti setengah jam. Jadi naik kadar 2 tombak. Likayat tasya waktu ikhrajul fitrah qabla shalah. Supaya waktu mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat itu agak lama. Nah, sebab kan zakat fitrah itu kan baiknya itu kan dikeluarkan sebelum sholat id gitu. Jadi supaya ada luas waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka sholat idul fitrinya agak diakhirkan, yaitu setelah terbitnya matahari, yaitu ada 32 menit ya. 10, al-fitru qabla sholati idul fitri, yaitu harus makan dulu sebelum sholat idul fitri. Jadi sebelum melakukan sholat idul fitri makan atau minum, pokoknya tidak puasa lah, pokoknya menampakkan kalau dia tidak puasa. Karena puasa pada tanggal 1 Syawal atau pada idul fitri itu hukumnya haram. Baik yang sudah terbiasa, maksudnya yang puasa ngerowot, atau yang tidak terbiasa, itu hukumnya haram. Jadi puasa tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah itu hukumnya haram. Karena itu harus makan dulu sebelum sholat Idul Fitri. Wal afdalu ayakuna bitamrin, kalau bisa itu makan kurma witron secara ganjil, makan 1 atau 3 atau 5 gitu. Yang ke-11 yang terakhir, al-imsaku min tulu'il fajri fi Idul Adha hatta yafrugha min sholatil idi. Nah, jika sholat Idul Adha sebelum sholat Idul Adha kalau bisa jangan makan dulu. Ya, jika sebelum Idul Adha, nah itu jangan makan dulu sehingga dia sudah sholat Idul Adha. Terus wayan haro wayakula min udhiyatihi. Nah, setelah sholat Idul Adha dia itu menyembelih, lah baru setelah itu makan dari kurban tersebut. Nah itu kalau Idul Adha. Kalau Idul Fitri makan dulu sebelum sholat. Kalau Idul Adha jangan makan dulu. Nah, itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.